HP lipat. Biasanya stigma dari smartphone lipat ya di samping memang smartphone lipat tuh canggih ya, beda dengan smartphone mainstream, tapi punya stigmanya juga. Stigmanya adalah bodinya yang tebal. Ya mungkin ada beberapa dari kalian yang anggap kayak smartphone lipat itu kayak dua smartphone yang digabung jadi satu. Jadi makanya ketebalannya bahkan melebihi dari smartphone mainstream yang satu layar pada umumnya. Tapi makin kesini smartphone lipat makin dibikin compact, makin dibikin ringkas, tipis. Nih, Honor Magic V3. Smartphone ini sebelumnya sempat menyandang predikat sebagai smartphone lipat paling tipis di dunia. Paling tipis di bumi sebelum Oppo Find N5 launching secara global. Nah, mumpung Honor bakalan comeback ke Indonesia dan salah satu produknya adalah Magic V3, gue sendiri udah pakai smartphone ini sekitar semingguan sebagai daily driver. Jadi gue akan kasih impresi lengkap gue nih. Experience selama pakai smartphone ini, plus minusnya kayak gimana, jadi stay tune terus di Use on Tech. Ngomongin ketebalannya, jadi kan smartphone ini tuh sebelumnya sempat jadi smartphone paling tipis, smartphone lipat paling tipis yang ada saat itu. Jadi Honor Magic V3 itu launchingnya sekitar Juli tahun 2024, tahun lalu. Cuman baru masuk ke Indonesia bulan-bulan ini aja nih, tanggal 26 Februari mendatang. Sekarang kita ngomongin soal desainnya dulu deh. Jadi gue sendiri pakai smartphone ini pengennya sih tanpa casing. Cuman karena ini smartphone mahal, akhirnya pakai casing juga. Kalau nggak pakai casing, emang Honor Magic V3 ini tuh berasa banget tipisnya. Gue bandingin sama iPhone 15 Pro Max, selisihnya aja cuma 0,9 mili aja. Jadi memang sedikit lebih tebal dari iPhone 15 Pro Max yang ketebalannya itu sekitar 8,3 mili. Nah, Honor Magic V3 ini ketebalannya ketika HP ini dilipat 9,2 mili. Cuman beda cerita kalau dibuka. Tipis banget. Ketebalannya ketika smartphone ini dibuka 4,35 mm alias 3,95 lebih tipis dari iPhone 15 Pro Max. Hampir setengahnya berarti. Setengah dari iPhone 15 Pro Max ketebalan dari smartphone ini ketika dibuka. Dibandingin sama smartphone lipat lain ya yang udah launching di Indonesia, misalnya kayak Samsung Galaxy Z Fold 6 atau Vivo X Fold 3 Pro, memang Honor Magic V3 ini paling tipis di antara ketiganya. Jauh lah selisihnya dibandingin sama Z Fold 6 atau Vivo X Fold 3 Pro. Bahkan untuk bobotnya aja smartphone ini lebih ringan, sampai 13 gram selisihnya dibandingin sama Samsung Galaxy Z Fold 6 atau 10 gram dibandingin sama Vivo X Fold 3 Pro. Cuman kalau ngomongin soal tipis-tipisan, dia masih kalah sama Oppo Find N5 yang ketebalannya ketika dibuka tuh cuma 4,2 mili dan ketebalannya ketika dilipat 8,9 mili. Cuman kalau ngelihat secara sekilas, memang smartphone ini tuh tipisnya tuh kebangetan sih. Cuman akhirnya gue sadar ketika gue pakai smartphone ini, kenapa smartphone ini tuh berasa tipis banget? Karena beda jauh dengan konsep yang diusung oleh Samsung Galaxy Z Fold 6 atau bahkan Oppo Find N5 yang bodi tepiannya tuh dibikin flat, dibikin agak menyiku. Nah, Honor Magic V3 dibikin agak membulat sudut-sudutnya. Jadi kasih visual yang smartphone ini tuh tipis. Padahal ya sebenarnya memang lekukannya aja dibikin lebih membulat. Terus juga tepian layar ketika di cover screen-nya memang dibikin agak melengkung di setiap sisinya. Mirip kayak desain-desain smartphone sekarang yang mengusung desain quad curve. Memang nggak terlalu melengkung, cuman sukses bikin smartphone ini punya kesan yang sangat tipis. Kalau tipis, ringkih nggak? Nah, engsel dari smartphone ini diklaim juga sebagai engsel smartphone lipat yang paling tipis karena ketebalannya tuh cuma 2,84 mili aja. Terus juga berkat engsel yang disebut Honor sebagai super steel, jadi engsel ini sanggup melalui siklus buka tutup sebanyak 500.000 kali yang udah disertifikasi oleh SGS.
Kayak gitu, 500.000 kali, bayangin. Nah, kalau asumsinya per hari kalian buka tutup smartphone itu sekitar 100 kali, berarti kalau dihitung-hitung 500.000. Jadi istilahnya kalau HP-nya udah mati setelah 10 tahun pemakaian misalnya, karena melalui banyak pemakaian yang ekstrim, engselnya masih kuat-kuat aja. Untuk pemakaian 13 tahun lebih bahkan. Itu klaimnya Honor ya, yang udah disertifikasi oleh SGS. Tapi ya, gua rasa engsel dari smartphone itu memang kerasa solid banget sih. Apalagi ketika nutup, nih. Ada efek kayak cetak gitu. Yang bikin puas aja untuk menutup smartphone ini. Dan mirip kayak Samsung Galaxy Z Fold 6 gitu ya. Kalian bisa pakai smartphone ini dengan berbagai mode. Modenya bisa gini kayak laptop. Bisa juga gini. Jadi layar bagian luarnya yang bakal keluar. Jadi ya kalian bisa presentasi misalnya ke teman-teman kalian pakai smartphone ini dengan pakai cover screen, atau ya gini untuk ngetik pakai keyboard virtual di layar bagian sisi kiri yang menjadi layar bagian bawah, dan layar sisi kanannya yang jadi tampilan apps-nya. Bisa banget ngetik gitu. Ya memang nggak sepuas pakai tablet ya, tapi ya seenggaknya seenggaknya smartphone ini kasih berbagai mode pemakaian yang bikin ya ini seperti gabungan sebuah smartphone dan juga tablet. Cuman ada salah satu teman gue yang nanya, mau setipis apapun, mau mewah apapun, karena ngomong-ngomong smartphone ini tuh desainnya memang dibikin mewah. Jadi bodi belakangnya terbuat dari serat fiber yang khusus, dengan finishing yang mirip kayak kulit vegan tapi mewah banget. Warnanya pun dikasih warna marun, terus tepiannya dikasih warna emas yang udahlah ini berasa mahal banget. Tapi ada teman gue yang bilang kalau ya buat apa mewah-mewah, buat apa kelihatan tipis kalau akhirnya dikasih casing. Iya sih, bener juga. Toh gue pun pakai casing akhirnya pakai smartphone ini karena ya smartphone ini smartphone mahal gitu. Nggak bakal juga gue ngebiarin pakai HP ini tanpa pakai casing. Dan untungnya Honor memang kasih soft case, hard case sih bisa dibilang, bawaan yang ada dalam paket pembeliannya. Tapi tenang, casing ini tuh dibikin semirip mungkin dengan bodi dari Honor Magic V3, dari warnanya, dari corak keemasannya, jadi tetap dibikin mewah. Plusnya lagi, ini memanfaatkan layar besar dari smartphone ini di bagian dalamnya, jadi di bagian kameranya dikasih kickstand. Nih, jadi kalian bisa menghubungkan smartphone ini misalnya, ini sebagai layarnya, kalian hubungkan smartphone ini ke mouse atau keyboard wireless, ngetik, udah mirip kayak tablet banget. Jadi secara experience, Honor memikirkan banget soal casingnya. Kalaupun nggak mau pakai layar utama ya gini aja juga bisa untuk nonton misalnya, atau untuk kerja juga. Jadi ya secara fungsi memang smartphone ini casingnya bukan cuman untuk ngelindungin smartphone aja dari goresan luar, tapi juga untuk menambah fungsi dari smartphone ini. Jadi lebih maksimal lagi pakai Honor Magic V3. Ketahanan lainnya yang dikasih oleh Honor adalah sertifikasi rating IPX8. Jadi smartphone ini bisa tahan air, bisa direndam di dalam air sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Jadi ya kalau kena air hujan, ketumpahan air gitu ya, jadi masih aman harusnya. Tapi kalau dibawa berenang sih, meskipun harusnya ini bisa, cuman bakal tega gitu kalian bawa berenang pakai HP ini. Gue sih enggak ya. Cuman ya, seenggaknya IP rating IPX8 ya memastikan kalau smartphone ini aman-aman aja kalau ketumpahan air. Ya skenario pada umumnya aja. Sekarang ngomongin ke bagian layarnya. Jadi ada dua layar dari Honor Magic V3, ya smartphone lipat. Kedua panelnya di cover screen dan juga bagian dalamnya itu pakai panel LTPO OLED, jadi yang fleksibel untuk bagian dalam. Bagian luarnya luasnya 6,43 inci dengan resolusi 1060 x 2376 pixel, sementara untuk layar bagian dalamnya 7,92 inch yang resolusinya 2156 x 2344 pixel. Kedua layarnya udah support refresh rate 120 Hz, terus juga tampil bezel-less juga, cuman beda dengan Samsung Galaxy Z Fold 6 yang udah punya teknologi under display kamera. Smartphone ini masih ngandelin punch hole di bagian atas lah, layar utama dari Honor Magic V3. Terus juga nggak kayak Vivo X Fold 3 Pro, sayang banget sih, ini HP udah premium.
tapi belum mengusung in-display fingerprint. Jadi fingerprintnya tetap ada di tombol power. Sayang banget nggak kayak Vivo yang di cover screen ada in-display fingerprint, di bagian dalam juga pakai in-display fingerprint. Jadi sayang banget untuk sebuah smartphone premium belum mendukung under-display fingerprint. Ada beberapa komen gue sih soal layar dari smartphone ini. Yang pertama, smartphone ini untuk cover screen-nya mantap banget buat nampilin konten, buat main games, buat nonton video ya khususnya. Ya ini nggak ada keluhan lah sama sekali. Dari warna, dari detail, kedalaman warnanya udah asik banget. Cuman bagian dalamnya, mungkin ini jadi penyakit ya, quote and quote dari semua smartphone foldable. Bagian dalamnya, layarnya tuh rasionya beda jauh dengan tablet. Kalau smartphone lipat kayak gini, rasionya lebih ke persegi. Nggak memanjang, nggak persegi panjang kayak tablet. Imbasnya adalah ketika kalian keseringan pakai HP ini untuk nonton misalnya, tampilannya nggak full screen. Kalaupun full screen bakal kepotong. Jadi tampilannya bakal ada di tengah dengan rasio 16:9 mirip-mirip kayak YouTube. Jadi kayak konten yang ditampilin di cover screen ditampilin di sini di bagian tengah-tengah. Jadi ada bar hitam di atas bawah yang kayak kosong gitu. Lebih maksimalnya sih sebenarnya pemakaian smartphone lipat ya kayak gini. Di bagian bawah ada kontrol virtual, nah di sininya untuk nampilin konten yang kalian nonton. Kurangnya lagi ya untuk main games. Di cover screen main game asik, tapi di bagian sini kurang buat gua. Ada beberapa game yang gue coba kayak FC Mobile lah ya, kayak FIFA. Ketika gue main di cover screen, terus dipindahin ke layar bagian dalam, memang ada opsi untuk full screen. Karena secara default, tampilannya ya seperti yang gue bilang tadi, bakal kepotong. Bar atas dan bar bawahnya bakal kosong gitu. Tapi kalau pakai opsi full screen, tampilan gamenya bakal full mengikuti rasio dari smartphone ini. Cuman sayangnya, tampilan games yang gue mainin, beberapa game yang gue mainin, malah lebih di crop. Jadi kelihatan kayak lebih ngezoom. Nggak enak aja lah untuk dilihat. Kontrolnya nggak masuk ke bagian layar, jadi sulit untuk mengontrol games yang gue mainin. Terus karakternya jadi lebih kelihatan gede, terus juga agak pecah-pecah kelihatannya karena lebih di zoom. Cuman secara refresh rate, ya memang berasa banget. Gue pakai layar yang cepet di bagian luar maupun bagian dalam, cuman ya minusnya adalah konten yang dipaksakan untuk penuh di rasio persegi kayak di foldable phone di Honor Magic V3 ini. Cuman ya itu memang kekurangan ya dari beberapa smartphone foldable yang gue pakai, dan akhirnya gue rasa kalau smartphone ini memang untuk bagian luar, untuk nikmatin multimedia emang cocok, tapi untuk bagian dalam gue rasa lebih ke productivity. Misalnya, layar bagian kiri untuk buka Excel, layar bagian kanan untuk buka internet, atau dokumen lainnya, misalnya kayak Google Docs. Jadi kalian bisa ngelihat beberapa dokumen dalam satu layar. Jadi lebih produktif aja pakai smartphone ini. Tapi untuk main game, rasanya kalau pakai layar bagian dalam atau nikmatin konten, agak kurang buat gue pribadi. Jadi Honor Magic V3 ini pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 3. Waktu smartphone ini launching, memang jadi salah satu foldable phone yang kencang. Karena ya Juli 2024 ya, timelinenya masih Snapdragon 8 Gen 3. Tapi sayangnya baru launching ke Indonesia Februari tahun ini ketika di Indonesia udah ada chipset yang terbaru Snapdragon 8 Elite dan juga MediaTek Dimensity 9400. Jadi lebih berasa ketinggalan performance-nya. Gue sendiri udah melakukan berbagai benchmark. Jadi unit yang gue pakai sekarang ini RAM-nya 12GB yang bisa di-upgrade secara virtual 12GB dan storage-nya 512GB. Di Antutu benchmark, smartphone ini bisa tembus skor sampai 1,4 juta poin. Jadi ya memang selisih nyaris sejuta gitu ya dibandingin sama prosesor basisnya Snapdragon 8 Elite ataupun MediaTek Dimensity 9400. Kelihatan banget di PCMark Work 3.0 yang gue pakai di benchmark smartphone ini. Kalau performance Snapdragon 8 Gen 3 di Honor Magic V3 agak naik turun. Padahal gue udah pakai performance mode yang bisa kalian atur di pengaturan baterai. Kelihatan banget kalau naik turunnya dan nggak nyampe 100% performance yang dikasih. Kebanyakan rata-rata performance yang dikasih oleh smartphone ini ada di rentang 60-70%. Kebanyakannya ada di 20-40%. Jadi ya naik turunnya berasa banget. Cuman ya gue rasa hal ini quote and quote mungkin disengaja oleh sistem operasi Honor sendiri. Biar smartphone itu nggak terlalu boros juga. Toh, gue uji pakai PCMark juga untuk ngetes baterai. Jadi gue pakai 2 kali pengujian karena ini ada 2 layar.
simulasinya pakai cover screen aja dan juga layar dalamnya aja. Nah, untuk cover screen-nya, smartphone ini bisa bertahan lebih dari 14 jam. Catatan waktu yang sangat baik buat gue untuk sebuah smartphone dengan baterai 5150 mAh. Sementara untuk layar bagian dalamnya, smartphone ini cuma bisa bertahan 9 jam 24 menit. Jadi ya tetap sih di atas 9 jam pemakaian, terus memutar simulasi yang sama di PCMark, konstan, dengan baterai tersisa rata-rata sampai 19 atau 18%. Jadi ya kalian sebenarnya masih bisa dapetin beberapa jam lagi untuk pakai smartphone ini. Jadi ya akhirnya gua rasa wajar kalau performance-nya agak naik turun, berada di clock speed rendah, karena ya untuk menekan performanya biar nggak ketinggian dan akhirnya imbasnya jadi ke baterai yang lebih efisien lagi. Pengecasannya sendiri, jadi smartphone ini udah mendukung fast charging 66 watt dengan wireless charging 50 watt. Gue pakai ngecas 11% sampai penuh, itu cuma butuh waktu 42 menit aja. Jadi udah lumayan mantep banget. Performance-nya, kinerja baterainya, fast charging-nya juga udah oke. Satu lagi pengujian yang gue lakukan adalah with live stress test. Jadi ini stress test untuk mengukur seberapa stabil kekuatan dari grafis smartphone ini, dan ternyata benar, sama dengan PCMark, stabilitasnya pun cuma 52,9% aja, dengan skor tertingginya di 16 ribuan poin. Rata-rata frame rate-nya pun jomplang banget, paling renahnya di 36 fps dan paling tingginya di 126 fps. Stuttering-nya mulai dari pengujian ke-8, 2 dan 8. Jadi penurunan performance-nya secara landai langsung agak signifikan turun itu di pengujian yang ke-8, looping ke-8 dan juga ke-2. Smartphone ini untuk performance ya memang udah bagus banget sebenarnya, dengan daya tahan baterai yang buat gua harus banget untuk kalian apresiasi. Nah, yang asik dari smartphone ini justru di OS-nya. Gue sendiri user Huawei itu sampai Huawei P40 Pro. Dan gue ngerasa nikmat-nikmatnya pakai Huawei itu di Huawei P30 Pro. Nah, sekarang Huawei dan Honor kan udah berpisah nih. Huawei masih dengan Harmony OS-nya tanpa Google udah pasti. Dan Honor, dia pakai Magic OS yang basicnya udah Google Mobile Service. Jadi udah Android. HP yang gue pakai ini udah Android 15 juga. Tapi secara tampilan entah kenapa mengingatkan gue banget dengan MUI-nya Huawei. Jadi gue kayak nostalgia lagi nih pakai smartphone-nya Huawei. Nikmatnya UI Huawei yang masih connect ke Google. Enak banget. Dari tampilannya yang bersih, terus juga fitur-fiturnya yang lengkap, widgetnya yang menurut gue simple, nggak neko-neko, pengaturannya yang nggak banyak gimmick, ya khasnya MUI banget lah. Kalau kalian sempet jadi fansnya Huawei, ya MUI itu ya kayak gini. Jadi gue asik banget pakai Magic OS di smartphone ini. Apalagi ada banyak fitur AI juga di sini. Jadi basisnya ini Honor AI, tapi basisnya adalah Cloud AI dari Google Gemini. Jadi ada beberapa fitur kayak AI Translator, itu mirip kayak interpreternya di Samsung Galaxy, di Galaxy AI. Terus ada Magic Text, ini untuk ekstrak nomor ataupun teks penting dalam sebuah gambar, jadi kalian bisa copy paste dari gambar. Magic Portal, nah kalian bisa nge-share konten apapun ke aplikasi pihak ketiga atau aplikasi bawaan dengan drag and drop aja. Jadi gampang banget lah buat nge-share konten. Misalnya juga kayak mindahin teks dari berita yang kalian baca misalnya, tanpa copy paste, tapi bisa dipindahin langsung ke aplikasi Notes. Terus ada Smart Sensing sampai Air Gesture. Dan juga terakhir ada Circle to Search. Mana bisa HP Huawei Circle to Search? Nah, Honor bisa. Jadi ibaratnya OS dari smartphone ini tuh kayak fluidnya, simpelnya OS Huawei saat itu dengan kekuatan Google yang ada di Android 15 saat ini. Jadi ini secara fitur udah asik banget lah. Secara OS, experience, nilai plus lah dari Honor Magic V3. Nah, sekarang ke kamera. Jadi ada 3 kamera smartphone ini. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX906. Jadi ini kameranya udah didukung OIS, Optical Image Stabilization, udah dilengkapin sama lensa dengan bukaan lensanya tuh aperture-nya f1.6 dan focal length-nya setara 23 mili.
Terus juga kamera ultrawide 40 megapiksel yang udah didukung autofocus, jadi kalian bisa motret makro juga pakai ultrawide ini. Dan kamera periskop telefoto 50 megapiksel yang udah didukung OIS. Sementara di masing-masing layar ada kamera selfie yang sensornya 20 megapiksel. Untuk hasilnya sendiri, seneng banget dengan hasil yang dikeluarin oleh Honor Magic V3 karena dari detailnya, dari warnanya memang mendekati aslinya, mendekati objek yang gue foto saat itu. Cuman ada beberapa penajaman khususnya pada objek utama yang gue fokuskan. Tapi ya secara overall tetap kelihatan natural, kelihatan ya alami apa adanya, dengan sedikit tweak, sedikit peningkatan pada bagian warna dan juga teksturnya. Jadi ya kelihatan lebih bagus aja dan minim edit. Jadi kalian bisa langsung upload ke Instagram atau Twitter atau Facebook tanpa harus pakai filter bawaan aplikasi-aplikasi tadi. Jadi tinggal share aja, pikirin captionnya. Untuk ultrawide-nya juga oke, untuk periskop telefotonya juga bagus, dan smartphone ini juga bisa ngambil foto telemakro. Jadi kalian tinggal masuk ke mode telefoto, terus ngezoom aja 3 kali, terus deketin objek yang ingin kalian foto. Fokus banget dengan efek bokeh di bagian belakang yang rapi banget. Jadi proses segmentasinya tuh rapi, efek blurnya rapi, nggak bocor ke objek utamanya, dan titik fokusnya juga nggak bocor ke bagian backgroundnya. Jadi ya secara overall, ini HP punya sistem kamera yang buat gue bagus. Untuk videonya sendiri, kalian bisa ngerekam di resolusi maksimum 4K pada 60 fps karena udah ada OIS, jadi udah stabil bawaannya, kecuali ya pakai kamera ultrawide yang agak lebih shaky dibandingin sama kamera utama dan juga telefoto. Ada juga fitur movie di sini, kalian bisa ngambil video sinematik dengan resolusi maksimum di 4K 30 fps atau 1080p di 60 fps. Ada fitur lainnya kayak light painting, terus juga tadi super makro, telemakro, dual view, high res, story, bahkan ada semua di sini, termasuk portrait, night mode, sampai ke aperture. Gue lagi ngetes kamera utama Honor Magic V3. Ini gue ngerekam pakai kamera utamanya 50 megapiksel dengan OIS. Coba ya, tuh, ini sambil jalan cepat. Asik. Ini sambil jalan juga dan agak hujan sebenarnya, tapi tenang, dia udah IPX8. Nah, untuk di portrait, jadi Honor ngegandeng studio asal Prancis namanya Harcourt. Jadi di mode portrait ini ada 3 filter dari studio Harcourt. Ada Harcourt Vibrant, ada Harcourt Color, dan juga Classic. Yang klasiknya tuh black and white. Honor ngeklaim kalau motret pakai mode ini mirip kayak motret di studio. Jadi ya asalkan disesuaikan dengan lightingnya, jadi kalian bisa motret orang mode potret pakai 3 mode Harcourt ini. Jadi ada banyak fitur lah di sini. Sementara untuk filter bawaan Honornya juga ada banyak. Ada sekitar 8 filter yang bisa kalian pilih. Dan satu lagi, kalau kalian nggak puas dengan kamera selfie-nya, gue sendiri kurang puas dengan kamera selfie smartphone ini, kalian bisa selfie pakai kamera utama dengan nyalain viewfinder-nya di cover screen. Jadi ada pengaturan untuk nyalain viewfinder biar kalian bisa motret selfie pakai kamera yang ada di belakang. Bisa pakai kamera ultrawide, normal, maupun pakai kamera telefotonya. Jadi lebih asik lah untuk hunting-hunting foto pakai smartphone ini. So, gitu aja sih impresi lengkap gue dari Honor Magic V3 ini. Sejauh ini gue seneng banget dengan performance baterainya yang bisa tembus belasan jam. Terus juga UI-nya, experience-nya yang bener-bener kayak nggak ada iklan, terus juga mulus, fiturnya ya fungsional aja tanpa gimmick-gimmick yang sebenarnya nggak kepake juga buat gua. Terus juga fitur-fitur AI yang ngebantu banget, khususnya AI Translator buat kalian yang sering keluar negeri misalnya. Cuman untuk AI, gua rasa ada yang harus Honor tuh kasih lebih. Misalnya kayak sesimpel transkrip di recorder. Gue sendiri di HP ini masih belum ada. Jadi gue berharap sih ada ya, karena secara basis dia udah pakai basisnya Google, dan ada banyak brand yang pakai AI dari Google juga kayak Oppo dan Vivo dengan fitur yang sama. Asus bahkan juga punya, Samsung apalagi punya banget. Jadi ya gue rasa harusnya ada beberapa AI yang dimasukin Honor
ke smartphone ini. Jadi ya lebih produktif aja nantinya pakai Honor Magic V3. So itu aja sih impresi lengkap gua dari Honor Magic V3 ini. Smartphone ini bakalan launching di 26 Februari mendatang. Untuk harganya gue masih belum tahu, tapi di Eropa sendiri waktu itu sih harganya 2.000 euro atau sekitar 33,3 jutaan lah. Cuman ya dengan timeline yang jauh banget dengan Indonesia dan spesifikasi khususnya prosesor yang setahun berarti ketinggalan, jadi harusnya sih Honor ngasih harga yang lebih murah ya ketika launching smartphone ini di Indonesia. Apalagi udah ada beberapa brand yang siap meluncurin foldable phone pesaingnya lagi yang lebih baik. Misalnya kayak Oppo dengan Oppo Find N5, Samsung yang mungkin sebentar lagi juga pertengahan tahun biasanya ngeluncurin Galaxy Z Fold 7. Jadi ya harusnya Honor bisa mempertimbangkan dengan baik harga dari smartphone ini. Apalagi ya mereka baru comeback. So gitu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa.